Baiklah, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita bertemu lagi di dalam masih bicara mengenai kompetensi seorang leaders menurut Tuan Demings. Kompetensi yang ketiga yang harus dipunyai oleh seorang leader menurut Tuan Demings adalah tahu bagaimana caranya orang itu belajar, orang itu mengimprove sesuatu, dan dengan dia tahu caranya orang belajar, kemudian orang bisa mengimprove sesuatu, akhirnya dengan belajarnya dia, mampunya dia mengimprove sesuatu, dia belajar hidup sebenarnya. Dalam konteks ini tidak ada batasan umur untuk belajar. Belajar adalah seumur hidup, sehingga bahkan ada dikenal bahwa if you not use it, you will lose it. Use or lose it. Use it or lose it. Jadi kalau kita tidak menggunakan otak kita, suatu hari kita akan kehilangan fungsi otak kita. Jadi makanya orang pikun, orang menjadi pelupa dan sebagainya, karena memang otak itu nggak digunakan. Sedangkan sebenarnya otak itu secara implan menempel di dalam tubuh kita, walaupun dia bisa berpikir atau menjadi bagian dari proses berpikir, tapi dia ada di dalam kepala kita, sehingga harus kita gunakanlah otak kita. Sehingga kompetensi seorang leader di sini yang nomor 3 adalah tahu bagaimana caranya manusia belajar. Sehingga dengan begitu ada 3 buah cara belajar: secara visual, melihat, secara mendengarkan, hearing, dan secara mencoba, motoriknya digunakan. Sehingga dari konsep itu orang akan bisa belajar lah, dan orang memang harus selalu belajar. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang pimpinan kita tidak mengizinkan, kita tidak membuat iklim belajar. Justru kita harus membuat iklim belajar supaya pekerjaan itu jadi seperti kampus, seperti sekolahan. Itulah kompetensi yang dimaksudkan, sehingga anak buahnya belajar. Jadi kalau suatu saat saya mengambil alih fungsi anak buahku karena aku rasa terlalu bodoh gitu ya, itu satu, buat saya sendiri, saya menjadi tidak akan maju. Karena saya akan selalu berkutat di bidang itu terus, saya terus mengerjakan itu terus. Padahal saya sudah cukup ahli di mengerjakan begitu gitu. Terus saya mengerjakan itu terus gitu. Dan saya tidak pernah belajar yang lain gitu. Sehingga ya saya hanya cocok menjadi kepala bagian di situ aja. Saya tidak pernah punya peluang untuk menjadi manajer tingkat tinggi yang di mana gitu. Itulah ruginya seorang pimpinan yang selalu mengambil alih tugas anak buahnya. Yang kedua, anak buahnya pun akan terbodoh. Karena dia bilang, biar kasihkan si keli aja. Anak buahnya nggak belajar dan dia terbodoh. Sehingga dalam konteks ini, sama-sama manusia yang punya hak, dikaruniai oleh Tuhan akal budi. Kita kan bipedal. Bipedal itu 2 kaki, berdiri dengan 2 kaki. Tapi kita bipedal yang lain. Kita sebenarnya kalau menurut itu kita adalah hewan yang punya kemampuan berpikir, hewan yang dikaruniai akal budi oleh Tuhan. Jadi bedanya dengan kita dengan kera adalah kera punya otak yang besar juga, tapi dia tidak bisa berpikir yang baik. Jadi manusia ini bisa berpikir dengan baik. Itulah kemenangan kita, dan itu mubazir kalau kayak gitu. Jadi pada saat pimpinannya mengambil alih tugas anak buahnya sehingga mengerjakan hal-hal yang begitu-begitu aja, ini bukan tugasmu, sehingga pimpinannya akan rugi karena dia tidak akan tetap di situ aja, tidak akan maju-maju kemana-mana. Tugasnya itu aja, berarti dia tidak bisa mengembangkan anak buahnya. Di sisi lain, anak buahnya pun menjadi rugi karena anak buahnya tidak belajar sesuatu dari sesuatu yang dikerjakan, dan dia bahkan dia bertugas di titik A gitu, tapi dia hanya bertugas di bagian-bagian kecil yang kecil-kecil aja, nggak pernah ada yang meningkat gitu. Ya dia dimubazirkan, karunia Tuhan yang udah diberikan pada dia tidak dimanfaatkan, dan dia jadi bodoh di situ. Jadi dia tidak berkembang. Jadi di dalam satu rumah yang sama,
ada dua orang yang sama-sama dirugikan dalam ini. Pimpinannya juga tidak menjadi pandai untuk menangani yang lain karena dia tidak sempat mengerjakan yang lain karena selalu mengurusi pekerjaan anak buahnya. Yang kedua, anak buahnya pun nggak jadi pandai karena dia tidak pernah diberi bekal untuk melatih pikirannya, ketajamannya untuk melakukan tugas yang lebih besar daripada yang sehari-hari dia lakukan, sehingga enrichment-nya atau pengayaannya tidak ada. Sayang sekali dan berdosa kita kalau kita menjadi pimpinan seperti itu. Sehingga makanya kompetensi yang ketiga ini Pak Deming bilang bahwa pimpinan harus tahu bagaimana orang itu belajar, harus tahu bagaimana orang itu berkembang, dan harus tahu bagaimana itu melakukan improvement. Sehingga dengan melakukan improvement dengan metode-metode yang bagus dan diberi pemahaman yang baik, sehingga karyawan jadi pandai, pimpinannya jadi menikmati kepandaian dari anak buahnya, sehingga dia punya waktu untuk mengerjakan tugas yang lain, bahkan mungkin tugas direkturnya bisa mampu dia takeli, sehingga suatu hari pimpinan ini pun mampu jadi direktur karena dia sudah biasa mengerjakan tugas direktur. Tapi coba kalau dia pimpinan besar tapi tugasnya operator aja yang dia urusin, dia mampunya bukan jadi pimpinan, jadi operator. Kasihan sekali dia. Kemudian dia punya waktu untuk yang lain. Sehingga begitulah. Jadi jangan kita ambil tugas anak-anak buah kita karena kita merasa dia nggak mampu. Lah kalau dia belum mampu hari ini, kita ajarin dong dia supaya dia mampu. Sehingga suatu hari dia akan jadi orang yang besar. Kalau dia jadi orang besar, saya pun punya waktu untuk mengerjakan tugas yang lain. Jadi pimpinan saya akan suka karena saya mampu mengerjakan tugas pimpinan saya. Sehingga dia suatu hari begitu ada kandidat dicalonkan jadi direktur misalnya, ya saya yang diangkat misalnya, dan I've been there, that's true for me. Awalnya saya bukan, dulu waktu di pekerjaan Jepang saya bukan direktur, saya hanya supervisor lah, dari manajer produksi lah, jadi kepala pabrik lah. Tapi akhirnya karena memang nggak ada orang di situ, ya ternyata diberi tugas sebagai seorang direktur pun I done well, ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi belajar is a must, ya. Jadi baik pimpinan maupun anak buah ya harus paham. Anak buah jangan wah enak aja tugas ini kasih ke gua gitu. Ya kamu jadi pinter, tugas pimpinan juga nggak bisa nih, biar gua aja nekel. Ya dia nggak pernah bisa kemana-mana, anak buahnya juga nggak pandai, ya dia di situ terus, anak buahnya di situ terus, mati perusahaannya. Begitu, oke, well done. Baik, di kompetensi ketiga dari Mr. Deming bahwa seorang leader harus mengetahui bagaimana manusia itu belajar, bagaimana manusia itu berkembang, dan bagaimana manusia itu mengimprove. Jadi betul-betul memimpin di dalam sebuah konsep yang pembelajaran yang benar itu, dan ada improvement di situ. Jadi memang bagaimana kemudian membuat institusional perusahaan menjadi sebuah lembaga pembelajaran yang betul-betul bermanfaat buat manusianya maupun juga perusahaannya. Jadi konsep ini konsep andragogi lah ya, bahwa manusia itu belajar itu bisa dengan pengalamannya dan sendirinya. Jadi belajar tidak lagi dibatasi oleh umur gitu, sampai kapanpun manusia itu belajar. Kemudian belajar juga bisa terjadi di dalam sebuah pekerjaan, jadi dalam melakukan pekerjaan, memperbaikinya dan sebagainya, sehingga dari konsep itu manusia juga belajar. Teori sendiri secara sendiri tanpa diikuti hal-hal yang lain itu tidak terlalu mengajarkan sesuatu lah. Cukup sampai di kognitif tahu begini tapi tidak diterapkan, tidak kemudian mengembangkan dirinya gitu ya, cukup tahu saja gitu ya. Tapi aplikasi juga tanpa didasari sebuah teori juga tidak mengajarkan yang lain, artinya sana sini tanpa mengetahui apa yang terjadi juga kurang bagus lah gitu ya, kurang tepat. Jadi pembelajaran itu adalah hasil dari kedinamisan hubungan keduanya antara teori dan aplikasi. Jadi pada saat kita mempunyai dasar teori prediksi, kemudian kita melaksanakannya, terus kok ada berbeda, itu tervalidasi lah, itu terkoreksi lah teori kita. Disitulah kemudian
pengetahuan itu jadi lebih baik dan itu menjadi milik dari manusia yang pembelajar tersebut. Di sini ada dua katakanlah garis atas garis bawah. Di atas adalah sebuah teori gitu ya. Teori itu yaitu bagaimana memfirasati benak manusia, kemudian bagaimana kemudian manusia membuat hipotesa karena ada tahu sesuatu, oh mungkin kalau ini diginiin ini begini, kalau ini kok begini, ada sesuatu yang ada di sana lah gitu. Itu adalah hipotesa. Kemudian guesses, menduga-duga saja, ya nggak apa-apa, sah-sah saja karena memang kita belum punya datanya, belum mencoba menerapkannya, ya kita baru menduga-duga. Tapi di sisi lain data itu experience, empirism. Bahkan saya dengar seorang S2 teologi dalam hal membuat disertasinya ya ternyata tetap ada data experience walaupun mereka teologi yang ilmu untuk mengetahui pembelajaran mengenai Tuhan, tapi tetap dalam konsep ini, dalam bidang ilmu teknologi atau kesayanan, mereka juga tetap menggunakan empiris walaupun itu kuantitatif atau kualitatif, tapi itu adalah bukti empiris, bukti nyata yang dia lihat di fenomena yang sedang ditelitinya. Kemudian observasi, melihat kok begini begitu, dilihat lapangannya seperti apa, itu observasi. Kemudian real life, ya teori di satu titik mungkin di Menara Gading gitu kan, itu teori. Tapi kemudian juga untuk down to earth, untuk kemudian mendasarkan dirinya ke bumi, real life atau hidup yang nyata ini adalah data yang bisa kita ambil untuk mendukung teori kita, untuk meneliti teori kita. Jadi antara keduanya, antara teori kemudian turun ke dalam data, kemudian masuk lagi membenahi teori yang meyakinkan teori kita yang itu atau menambahkan teori kita yang itu, kemudian kita terapkan lagi, ada data yang muncul, sehingga keduanya bisa berjalan antara teori dan kemudian data. Dan dari teori data, teori terus berulang itu akhirnya itulah yang membuat kita belajar, kita melakukan improvement, ya. Dan di berikutnya ya antara teori dan aplikasi tadi, memang kemudian antara di dalam konsepnya Pak Deming kan ada Deming cycle, PDCA, plan, do, check, and execute, itu berputar terus. Pertama kita tahu teori, kita merencanakan sesuatu based on teori kita. Setelah itu kita lakukanlah rencana tadi. Setelah kita lakukan, kita cek apakah rencana tadi, apakah data yang terjadi dari rencana yang kita lakukan sesuai dengan rencana yang kita ketuju. Mendukung gitu kan. Setelah tidak maupun mendukung, kalau dia mendukung berarti teori tadi benar, dan setelah itu kita mengetahui data begini, berarti sekarang kita punya teori baru, atau kita punya fitting teori, atau kemudian kita katakanlah di dalam kerjaan kita kemudian membenahi prosedur kita supaya yang terjadi adalah sesuai dengan teori yang baru. Itu kalau mendukung. Kalau nggak mendukung, berarti kemarin asumsi kita salah, firasat kita salah, hipotesa kita salah, kemudian pendugaan kita salah, sehingga kita perbaiki lagi terus gitu kan. Jadi dari mulai berasumsi, dilakukan, dicek tidak sesuai, diperbaiki lagi terus berjalan PDCA, dan akhirnya CC tadi menjadi study. Sikel pertama belajar, sikel kedua belajar, lama-lama dari pembelajaran yang dari yang salah sekalipun menjadi ketemu yang paling baik sekalipun, sehingga orang itu belajar. Bahwa teorinya adalah begitu. Itulah kemudian menjadi pengetahuan manusia yang melakukannya itu. Ini pada saat bersamaan, karena itu adalah dalam bentuk cycle improvement, sehingga pada saat dari tidak bagus dan terperbaiki menjadi bagus, perusahaan di tempat dia bekerja ya menerima manfaat dari perbaikan tadi, ya kan? Sehingga orangnya suka karena dia belajar, perusahaannya juga menjadi menerima manfaat dari pembelajaran orang, dan akhirnya terperbaiki sistemnya, hasilnya jadi lebih bagus, sehingga di sini win-win, manusia jadi pinter, banggakan dirinya, perusahaannya menerima manfaat dari hasil perbaikan tersebut, ya kan? Sehingga semua orang menjadi happy. Dan bagaimana kemudian ini pengetahuan bagaimana orang boleh belajar, boleh salah dan sebagainya, ini
mewarnai perusahaan sehingga perusahaan itu suatu hari dari bawah. Jadi kalau kita merasa manusia nggak boleh salah, siapa yang bilang, ya kan? Nggak ada, manusia itu ya salah, tapi dia bisa belajar, ya, karena dia dikaruniai akal budi, dia bisa belajar. Lah, kegiatan belajar itulah, atau dan mungkin mengajar, ya pimpinannya mengajar dan akhirnya belajar ini ya sebenarnya terjadi di perusahaan seharusnya, begitu yang baik. Juga ada istilah tesis, antitesis, dan sintesa. Jadi awalnya adalah sebuah tesis atau premis bahwa ini adalah begini, itu tesis, pernyataan. Kemudian pernyataan itu dikontradisikan dengan antitesisnya. Dari kedua belah sisi tesis, antitesis, dan akhirnya dari keduanya udah menyimbangkan masing-masing idenya, kemudian menyeimbangkan jadi membuat sebuah garis baru yang dimana itu adalah sintesa dari tesis dan antitesa, sehingga berduanya berjalan bersama-sama menjadi sebuah titik temu yang baru yang menjadikan sintesa. Tadinya di sini, kemudian ada antitesanya, tesis di sini. Tapi pada saat dicek lagi, ketemulah ini agak lebih mendekati, atau mungkin data ini yang mendekati ke sana. Jadi sehingga suatu hari ketemulah antara keduanya menjadi sebuah garis baru di sini. Misalnya begini, mulai mengecil, akhirnya di sini ada, ketemulah di sini sintesa tadi. Teori baru dari hasil antara tesis dan antitesa. Tapi kemudian menemukan sebuah hal yang baru yang kita sebut sintesa. Nah, orang memang harus begitu. Jadi itulah ada pelajaran di situ, ya. Jadi tertemukanlah teori baru, sehingga ketemu sehingga di dalam benak orang itu menjadi punya banyak pemahaman yang baik, begitu ya. Kemudian di simpulan akhir untuk yang ini, mengetahui bagaimana manusia itu belajar, bagaimana manusia itu berkembang, bagaimana itu mengimprove, memimpin dengan memahami dengan baik bahwa ada pembelajaran dan improvement yang terjadi di situ. Itu adalah membuka artinya perusahaan juga sebagai tempat institusi untuk orang untuk belajar, sehingga sebenarnya perusahaan juga bisa disebut universitas, begitu ya, dengan pimpinan yang membuat iklim belajar dan para pekerja yang menjadi suka belajar. Kalau sebuah industri sudah menjadi yang begini, luar biasa sekali, sejuk, lebih argumentasinya berjalan dengan baik, dengan konsep-konsep data yang baik, jangan hanya masalah suka dan tidak suka, masalah aku di garis ini, mereka di garis sana, bukan begitu, ya. Jadi akhirnya perusahaan yang baik adalah kemudian menyadari bahwa orang itu akan belajar terus-menerus, tidak berdasarkan umur, ya. Dan tidak semua orang belajar dengan cara yang sama. Ada yang belajar dengan cara visual, diberi gambar. Ya kalau dia memang belajar dengan visual, ya kita ya menyediakan gambar-gambar yang kemudian membuat mereka belajar dalam bentuk visual, gambaran-gambaran, bentuk diagram gitu. Ada yang auditory learner, dengan hearing, mendengarkan ceramah, itu dia belajar. Kemudian ada lagi yang terakhir mungkin gabungan beberapa, atau itu mencoba gitu, melihat begini caranya, dia mencoba, salah, mencoba, salah, yang benar gini. Akhirnya dari yang salah tertemukanlah menjadi yang benar, dan itu bagusnya adalah sudah di dalam otak orang itu, karena dia mencoba salah. Kalau orang dengan melakukan dan menemui kesalahan dari situ, dia akan lebih mudah mengingatnya karena menjadi bagian dari memori dia, bagian dari episodik memori dia. Kalau kita sudah pernah melakukan suatu kesalahan, pasti kita akan ingat di mana salah kita dulu, dan itulah yang dituju. Jadi memang salah ya nggak apa-apa gitu. Itulah manusia gitu. Jadi bagaimana kita akan menggerasi nggak ada salah, itu hanya retorika orang-orang lemah saja. Ya, salah ya nggak apa-apa, tapi kita perbaiki terus. Nah, manusia ya memang bisa salah, tetapi kemudian manusia yang salah dan tahu cara membenahinya, itulah manusia yang excellent. Manusia nggak salah, di mana yang ada manusia yang tidak pernah salah? Saya belum pernah ketemu orang nggak pernah salah gitu. Ya, dan kemudian pimpinan harus mendesain bagaimana proses belajar tadi bisa tumbuh di tempatnya dia, perusahaan beliau, sehingga disitulah orang itu belajar, disitulah orang itu terperbaiki pengetahuannya. Itulah yang diharapkan.
dan orang menjadi pandai, perusahaan menerima manfaat kepandaian dari orang itu di dalam bentuk produknya yang jadi lebih baik. Ya, ini konsep belajar ini visual, auditory, kinestetik, dan mungkin pemahaman lain itu memang konsep dari biologi bagaimana manusia itu belajar. Itu epistemologi nanti ada akan saya bahas lagi di sesi berikutnya ini supaya semua overview-nya nampak dulu oleh teman-teman. Begitu. Terima kasih.